Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kisah mengenai orang yang meninggalkan sholat bisa menjadi pelajaran yang penuh hikmah bagi setiap muslim. Sebagaimana diketahui, sholat adalah salah satu pilar agama Islam yang wajib dikerjakan. Kewajiban mengerjakan sholat juga disampaikan dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran surah Al-Bayyinah ayat 5, yang artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Quran surah Al-Bayyinah ayat 5. Mereka yang meninggalkan sholat akan mendapatkan siksa yang sangat pedih. Hal itu sebagaimana termaktub dalam ayat berikut. Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan berada di dalam surga. Mereka tanya-menanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang memasukkan kamu ke dalam sakor atau neraka? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat, dan kami tidak pula memberi makan orang miskin, dan adalah kami membicarakan yang batil bersama dengan orang-orang yang membicarakannya, dan adalah kami mendustakan hari pembalasan hingga datang kepada kami kematian. Quran surah Al-Mudassir ayat 38-47. Para sahabat beriman, pernah ada kisah memprihatinkan pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yaitu tentang orang yang meninggalkan sholat. Suatu waktu ada seorang sahabat yang meninggal dunia dan siap untuk disolatkan. Akan tetapi tiba-tiba jenazah sahabat itu bergerak-gerak. Lantas seorang di antara mereka membuka ikatan kafan karena menyangka jenazah itu masih hidup. Saat kafannya terbuka, alangkah terkejutnya semua orang karena mayat seorang sahabat itu dililit dan digigit oleh seekor ular. Orang-orang mengambil kayu untuk menyingkirkan ular tersebut. Mereka semakin terperanjat karena ular itu ternyata bisa berbicara. Ular itu berkata, apakah sebabnya kamu hendak membunuhku? Aku tidak bersalah dan tidak pula menyakiti kamu. Aku hanya menjalankan perintah Allah menyiksa mayat ini sampai hari kiamat. Seseorang kemudian bertanya, apakah yang menyebabkan mayat ini disiksa? Kemudian ular tersebut menjawab, mayat ini selama hidupnya telah melakukan 3 kesalahan, yaitu ia tidak pernah mengindahkan azan dan tidak pula mengerjakan sholat. Kedua, ia tidak mengeluarkan zakat hartanya. Dan yang ketiga, ia tidak mau mendengarkan para alim ulama. Kisah ini membuktikan betapa pedihnya hukuman dari Allah yang akan diterima bagi orang-orang muslim yang meninggalkan sholat. Malaikat Jibril alaihissalam pernah berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, tidaklah diterima bagi orang-orang yang meninggalkan sholat, yaitu puasanya, sodakohnya, zakatnya, hajinya, dan amal baiknya. Selain tidak diterima amal baiknya, orang yang meninggalkan sholat akan diturunkan kepadanya 1000 laknat dan 1000 murka setiap hari. Bahkan para malaikat di langit ketujuh juga akan melaknatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, perjanjian perbedaan di antara kita orang Islam dengan mereka orang kafir adalah sholat, dan barang siapa meninggalkan sholat, sesungguhnya ia telah menjadi seorang kafir. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Dalam riwayat lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, orang-orang musyrik Quraisy datang mendebat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seputar takdir. Maka turunlah ayat ini yang artinya, di hari mereka disungkurkan muka-muka mereka di api neraka, rasakanlah jilatan api neraka sakor. Sesungguhnya kami menciptakan setiap sesuatu dengan qadar. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Wallahu a'lam bishawab.
Demikianlah satu kisah nyata yang menjadi hikmah serta pelajaran untuk kita semua, bahwasanya sholat 5 waktu wajib hukumnya bagi seorang muslim, dan perbedaan antara orang kafir dan orang muslim yaitu pada sholatnya. Semoga kita semua terhindar dari siksa yang sangat pedih dan mendapat istiqomah agar bisa melaksanakan sholat 5 waktu sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.